Shalom adik-adik, shalom papa dan mama. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan papa dan mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik perlu tahu, Tuhan dapat hadir di mana-mana loh, termasuk di rumah. Adik-adik pakai baju yang rapi ya, seperti sedang sekolah minggu di gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan semangat. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom Papa Mama. Shalom. Shalom semuanya. Shalom. Kembali lagi kita di ibadah Abi online. Adik-adik udah siap? Sudah. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah melindungi kami seminggu ini. Sekarang kami ingin memuji dan memuliakan namamu. Berkati ibadah kami ya Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, kita akan nyanyikan satu pujian, Kau temanmu, ku temanmu. Temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan terus mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih. Kau temanmu, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan terus mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Beri kemuliaan buat Tuhan. Adik-adik masih semangat? Tetap semangat. Oke, kita nyanyikan satu pujian lagi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus
Yesusku, oh Yesusku. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Oke adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengar firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan satu pujian, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Lebih sungguh lagi adik-adik dari awal. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Sembah Dia adik-adik. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu. Terima kasih. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Sekali lagi, atas kebaikan-Mu. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Pada hari ini, Aku telah siap siap untuk mendengarkan untuk mendengarkan firman-Mu. firman-Mu.
Berkati aku Tuhan, Berkati aku ya Tuhan. dalam namamu Dalam namamu aku berdoa aku berdoa dan mengucap syukur. mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom teman-teman, apa kabar semuanya? Hey, shalom Katia, shalom Caca, tos, ya, shalom adik-adik semua, apa kabar hari ini? Wah, Katia hari ini happy banget dan Katia yakin hari ini adik-adik di rumah juga pasti penuh sama sukacita, betul nggak Cak? Yes, betul dong. Waduh, luar biasa ya. Katia bersyukur hari ini kembali bisa sapa adik-adik di Abi Online. Nah, sebentar hari ini Katia mau cerita sesuatu buat adik-adik. Udah siap belum? Caca udah siap belum? Caca udah siap, Kak. Kakak mau cerita apa hari ini? Katia mau cerita sesuatu tentang apa ya? Tentang seseorang nih, Cak. Tapi Katia mau cerita waktu dia masih kecil. Kira-kira umur 12 tahun lah. Cerita tentang siapa, Cah? Caca tahu nggak? Ya, nggak tahu lah. Orang Katia belum cerita sama Caca. Iya ya, Katia lupa. Katia belum cerita ya sama Caca ya. Nah, kalau gitu Caca sama adik-adik harus dengerin cerita Katia hari ini. Katia hari ini mau cerita tentang Tuhan Yesus waktu dia umurnya 12 tahun. Waduh, ada apa ya waktu Tuhan Yesus umur 12 tahun? Siapa yang adik-adik sekarang umurnya 12 tahun? Ada nggak? 12 tahun itu sekitar kelas berapa ya? Mungkin kelas 6, kelas 9, kelas 6, kelas 7 atau kelas 8 gitu ya. Gitu ya. Kayaknya juga nggak tahu deh udah ini. Nah, kalau Caca sekarang umur berapa? Caca umurnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak amat umurnya aja. Iya, umur Caca nggak tahu umur Caca berapa sekarang ya. Caca nggak gede-gede ya. Nah, Katia hari ini mau cerita tentang Tuhan Yesus waktu dia di Bait Allah pada umur 12 tahun. Adik-adik udah siap semuanya? Udah ya? Nah, sekarang adik-adik siapkan hati, kita buka telinga, buka hati, kita mau terima firman Tuhan. Apa yang bisa kita ambil hari ini? Oke? Nah, sebelum Katia lanjutin ceritanya, Katia mau kita saksiin video ini sebentar. Videonya pendek kok, cuma 2 menit. Adik-adik konsentrasi ya, perhatikan baik-baik Tuhan Yesus lagi ngapain. Siap? Caca siap-siap nonton ya, oke? Caca hitung 1, 2, 3. And he shall turn the hearts of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse.
Son, why hast thou thus dealt with us? Behold, thy father and I have sought thee sorrowing. How is it that you sought me? Wist ye not that I must be about my father's business? Nah, semuanya udah dengar ceritanya? Udah paham ceritanya? Belum ya? Nah, itu sepenggal cerita pendek yang Katia mau ceritain hari ini. Nah, itu ceritanya waktu Tuhan Yesus lagi perjalanan pulang ke Yerusalem. Nah, dia dicariin tuh sama Maria dan Yusuf, mama papanya. Jadi dia dicariin sama mama papanya. Nah, ternyata pada saat dicariin, pada saat orang tuanya panik tuh nyariin dia, ternyata Caca tahu nggak ada di mana? Ya, Tuhan Yesus itu tadi Caca nonton dia lagi ngobrol-ngobrol di bait Allah ya, kayak itu rame banget ya orangnya ya. Iya. Jadi Tuhan Yesus sedang menceritakan tentang kebaikan Allah di bait Allah. Jadi pada saat orang tuanya bingung, ternyata dia lagi berkumpul di situ. Dia sedang ditanya sama para ahli agama di sana. Wah, adik-adik bayangin dengan usia Yesus yang cuma 12 tahun, dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh ahli-ahli agama pada saat itu. Berarti kalau misalnya dipikir-pikir, Tuhan Yesus itu anak pinter ya, Ca? Iya ya, Kak. Tuhan Yesus itu anak pinter ya ternyata ya. Caca juga mau jadi anak pinter lah. Ya dong, harus. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kan Tuhan udah ciptain segambar dan serupa dengan Allah. Kalau gitu, kita juga harus minta hikmat Tuhan biar kita jadi anak-anak Tuhan yang gak cuma pinter, tapi juga punya hati yang baik seperti Yesus. Benar gak, Cak? Ya, Kak, betul. Nah, Katia mau kasih tahu sesuatu adik-adik. Kenapa sih Katia hari ini ceritain tentang Tuhan Yesus berada di bait Allah waktu usia dia masih kecil? Kenapa coba? Nah, Katia hari ini ambil kesimpulan. Katia juga belajar tuh kalau misalnya kedewasaan, sikap bijaksana itu tidak ditentukan dari usia, tapi dari kedewasaan kita, cara berpikir kita, dan kedekatan kita sama Tuhan Yesus. Bukan berarti adik-adik yang masih sekolah minggu itu nggak bisa jadi anak yang dewasa. Katia yakin walaupun adik-adik masih anak-anak, tapi Katia yakin juga bisa berkarakter menjadi seperti orang dewasa yang penuh dengan hikmat. Yang penuh dengan hikmat, yang punya hati yang baik, bisa mengambil keputusan yang baik, bisa memilih yang baik dan yang enggak gitu. Itu ciri-ciri, salah satu ciri-ciri anak Tuhan yang dewasa, sekalipun anak-anak masih, adik-adik masih anak-anak gitu ya. Caca ingat nggak, ngerti nggak maksud Katia? Iya Kak, Caca ngerti. Jadi apa? Jadi walaupun Caca masih anak-anak, tapi Caca juga bisa meneladani Tuhan Yesus agar Caca penuh hikmat dan bisa jadi anak Tuhan yang luar biasa, yang punya kasih,
bisa mengasihi, dan juga Caca bisa jadi anak-anak yang punya karakter dewasa. Nah, pinter Caca. Nah, Katia yakin adik-adik juga pasti paham maksud Katia. Iya kan? Walaupun adik-adik seorang anak-anak, tapi itu tidak jadi soal. Nah, sekarang Katia mau adik-adik ambil Alkitabnya, kita baca nih satu ayat aja deh. Nah, cerita tentang Tuhan Yesus di Bait Allah itu semuanya ada di Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Katia ulang ya. Di Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Tapi kita baca sama-sama nih. Yang Lukas 2 ayat 52. Udah ketemu semuanya? Caca baca ya. Oke Kak, Caca baca ya. Caca yang bacain ya. Adik-adik juga baca ya di rumah ya. Oke. Lukas 2 ayat 52. Demikian firman Tuhan. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Wah, luar biasa. Katanya, jadi Yesus itu semakin besar, semakin dia dewasa, semakin bertambah hikmatnya. Apa sih hikmat itu? Hikmat itu bisa menentukan sesuatu yang baik dan yang gak baik. Adik-adik paham maksud Katia? Bisa mikir, oh ini kalau misalnya aku males, ini aku gak baik nih, gak boleh. Atau kalau misalnya pas adik-adik mau nakal, waduh, nakal itu gak boleh. Nah, jadi adik-adik udah bisa ngebedain tuh antara yang benar dan yang enggak. Gitu. Jadi kita hari ini sama-sama belajar gimana caranya adik-adik semakin hari semakin dewasa juga bertambah hikmatnya, semakin dikasihi Allah juga semakin dikasihi manusia. Bukan berarti gimana, tapi semakin kita punya hikmat, Katia yakin selain Allah, sesama kita juga pasti bisa sayang sama kita karena kita penuh hikmat, kita punya pengertian, kita punya perhatian gitu, kita punya kasih. Katia yakin kalau semakin dewasa adik-adik akan semakin hari semakin mengerti. Jadi walaupun adik-adik masih anak-anak, tapi tidak menutup kemungkinan adik-adik mempunyai karakter dewasa yang hebat. Oke? Ngerti nggak Ca maksud Katia? Ya Kak, Caca ngerti kok. Jadi Caca semakin hari harus semakin dewasa. Iya betul. Semakin dewasa dalam cara berpikir dan juga bersikap. Oke adik-adik, kita nggak boleh jadi anak yang manja terus. Nggak boleh ya. Jadi kita harus, walaupun kita anak-anak, kita harus buktiin nih sama mama sama papa. Kalau misalnya kita juga bisa jadi anak-anak yang dewasa, yang bisa mengerti, bisa memahami gitu, sama kayak Caca, ya kan Ca? Ya Kak, Caca mau belajar gitu, biar Caca penuh hikmat kayak Tuhan Yesus. Iya, good job Caca. Nah, adik-adik, cerita Katia hari ini gak panjang-panjang, tapi Katia harap cerita Katia bisa jadi rema dalam kehidupan adik-adik, bisa jadi pedoman dalam kehidupan adik-adik. Oke? Nah, sebelum menutup cerita Katia hari ini, Katia mau kasih sedikit aktivitas untuk adik-adik. Caca sini dulu ya. Bangku. Untuk adik-adik yang kelas besar, bisa mengisi nih. Nah, tada. Nanti ada soalnya di sini, dicari jawabannya di sini nih. Gampang-gampang susah nih. Nah,
nanti kalau misalnya adik-adik mau di print, nanti bisa isi kolom di grup masing-masing ya. Nanti kan biasanya ada edaran ya. Nah, tapi kalau mau ngeprint di rumah juga boleh. Nanti Katia kasih ininya, gambarnya. Oke, dan adik-adik yang kelas kecil, nah Katia mau isi ini nih. Nah, bikin ini dan ini. Jadi ini nanti digunting, terus ditempel di sini. Nah, nanti jadinya di sini deh. Nanti jadi kayak gini. Jika iya, hendakkah kamu katakan iya? Nah, jika tidak, hendakkah kamu katakan tidak? Nah, gitu. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Nah, ini adalah salah satu hikmat. Oke, adik-adik. Atau bonusnya nanti boleh mewarnai ini. Nah, cip. Nah, ngerti ya? Oke ya? Nanti aktivitasnya Katia share di grup kelas masing-masing. Oke, nanti kakak kelasnya juga nanti bantu koordinir. Ya, adik-adik bisa tulis nama kalau misalnya mau minta di printin, bisa diambil di gereja. Oke. Nah, cerita Katia hari ini nggak panjang-panjang, tapi Katia harap kita bisa sama-sama belajar gimana caranya kita bisa menjadi semakin hari semakin dewasa, semakin penuh hikmat kayak Tuhan Yesus. Semakin bertambah usia kita semakin punya hikmat, semakin dikasihi sama Tuhan, juga sama sesama kita. Oke, adik-adik semuanya udah ngerti maksud Katia? Oke, nah sekarang saatnya kita lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa sama Tuhan. Oke? Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah pilih kami menjadi anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan, kami juga bisa menjadi serupa dan segambar dengan Engkau, penuh hikmat, dan semakin hari kami semakin dewasa, dapat menentukan yang baik dan yang tidak baik. Tuhan, ajar kami selalu agar menjadi anak-anak-Mu yang luar biasa, yang selalu diberkati, dan bisa memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami, cita-cita kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dan kami yakin dan percaya Tuhan yang selalu menuntun hidup kami dan menggandeng tangan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, Katia pesan di rumah aja, liburan gak usah jalan-jalan ya. Katanya di rumah aja ya, kita ikutin apa kata pemerintah ya, kata Pak Presiden ya. Oke? Katia berharap adik-adik selalu sehat, selalu sukacita, selalu semangat, dan gak lupa mengucap syukur. Jadilah adik-adik yang luar biasa, adik-adik yang jadi kebanggaan mama papa, juga kebanggaan Tuhan Yesus. Oke adik-adik? Selesai sudah ibadah online kita hari ini. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!